bagaimana kemudian sosok Iza ini yang baru kenal pencak silat di kampus, kategorinya masih anggaplah durasi latihannya masih 3 tahun, kemudian bisa tembus di juara 3 dalam event yang cukup bergengsi antara PT KIN se-Jawa dan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencak silat untuk seluruh keluarga pencak silat di dunia. Baiklah, kali ini saya kedatangan tamu di samping kiri saya. Ada siapa namanya, Mbak? Nama saya Aula Izzatin Aini. Oke, Aula Izzatin Aini, dipanggil Panggil Iza. Iza. Dan di podcast kali ini kita akan mengulas bagaimana perjuangan Mbak Iza ini sampai akhirnya berhasil meraih juara 3 di kategori pencak silat di tunggal putri ya. Ya. Tunggal putri dalam lomba invitasi Pekan Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa antar perguruan tinggi keagamaan Islam se-Jawa dan Madura. Kayak kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi kayaknya perlu diganti tuh ya, tak kenal maka tak arif aja. Kalau tak kenal maka tak sayang, takut ada yang marah kalau bilang sayang. Tidak ada. Tidak ada kalau satu. Kalau dua. Oke Mbak, tadi kan sudah namanya sudah tahu ya, Aula Izzatin Aini, dipanggil Iza. Dipanggil Iza. Kelahiran mana? Kelahiran Jember. Kelahiran Jember, tepatnya di? Tepatnya di Tanggul. Di Tanggul, oke. Sekarang masih kuliah? Masih. Masih kuliah, prodi apa? Saya dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, semester? Semester 4. Semester 4. Oke sih, gini, mungkin setelah perkenalan ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih asal muasal De Iza ini kemudian bisa masuk ke dunia persilatan. Gimana ceritanya dulu? Ceritanya dulu saya baru kenal yang namanya pencak silat itu mulai masuk di IAIN. Mulai masuk di IAIN ya? Iya, pertama kali tahu. Tepatnya kira-kira tahun berapa itu? Tepatnya dulu tahun 2018. 2018 ke sekarang 2021 ya, sekitar 3 tahunan ya? Ya. Semangat. Gimana? Lanjutkan ceritanya, saya pengen dengar. Jadi pendengar setia saya sekarang, pendengar sejati, yo. Cerita gimana ini? Ya cerita aja gimana dulu kemudian kok bisa tertarik di dunia pencak silat. Ceritakan aja dulu awal masuk seperti apa. Oh ya. Dulu awal pertama kali saya masuk di IAIN, terus waktu ada PBAK. PBAK itu apa? Pengenalan PBAK, pengenalan budaya akademik kampus. Oh iya. Nah, pas ada PBAK itu kan ada sosialisasi UKM UKK dan di situ ada unit bela diri mahasiswa UBM. Nah, di situ kan ada macam-macam bela diri di dalamnya. Itu saya tertarik sama salah satu perguruan yaitu perisai diri. Kenapa kok tertarik? Waktu penampilannya itu di akhir di penutupan PBAK dulu ada sebuah penampilan dari cewek-cewek sama yang cowok juga. Tapi itu apa ya, gerakan-gerakannya itu kayak wow gitu. Membuat saya penasaran gitu. Itu gerakan apa sih kok jarang? Kalau apa namanya ya, kayak ada sesuatu yang khas. Kalau yang lain mungkin pernah sudah ngelihat model-model seperti itu, tapi kok yang ini kayak gerakannya beda gitu ya. Sama yang apa lain. Ini kungfu, apa ini silat, apa ini karate, apa gitu. Hanya itu mungkin yang membuat Mbak Iza ini penasaran. Gitu. Setelah itu akhirnya Mbak Iza memilih untuk masuk di perisai diri. 2018 ya? 2018. Kemudian setelah itu gimana langkah selanjutnya? Biasanya ini sih. Biasanya itu kan ada pengarahan. Ngomongin siapa ini ya? Biasanya itu kan akan dipanggil, nanti ada pengarahan ya. Ditanya nanti arahnya kemana gitu. Prestasi atau bela diri atau ke organisasi. Itu biasanya kan begitu kan? Iya.
Itu jawab apa dulu, Deiza? Dulu pas waktu awal-awal itu lebih tertarik di prestasi. Investasi Ya, ya. Pokoknya kalau penasaran seperti apa dulu ini jawabnya pas pertama kali masuk di bela diri itu, khususnya di periksa diri, nanti tak kirimkan linknya gitu lah. ya pernah dulu. Siapa tahu siapa Iza itu ya seperti Ya itulah. dulu. Terus lomba pertama kali yang diikuti. Lomba pertama kali dulu itu Competition of Perisai Diri 2 yang Mm, diadakan sama intern Perisai Diri Oke oke. YIN. Heeh. Ikut lomba apa waktu itu pertama kali? Pertama kali menginjakkan kaki di matras dalam event perlombaan maksudnya ya. Ya, Itu ikut lomba ikut cabur apa? Lomba kategori lah, nomor pertandingan. yang pertama itu ikut solo spell tangan kosong. Solo spell. Ya, Oke. habis itu ikut tunggal, Kategori tunggal tunggal. putri. Oke, kalau tunggal kan sudah banyak yang tahu. Jadi kalau solo spell itu adalah kategori khusus perguruan ya, Ya, menampilkan gerak-gerak perguruan yang dilakukan secara individu atau pribadi. Mhm. Nah, di Koperdi itu gimana perjuangan banget. perjuangannya? Karena ini sebenarnya nilai perjuangannya yang akan kita ulas, bagaimana kemudian sosok Iza ini yang baru kenal pencak silat di kampus, kategorinya masih anggaplah durasi latihannya masih 3 tahun, kemudian bisa tembus di juara 3 dalam event yang cukup bergengsi antar PT KIN se-Jawa dan Madura. Itu yang akan kita ulas. Dan pertama kan kita mulai menelusuri lomba-lomba apa yang sudah pernah dia ikuti. Dan pertamanya tadi adalah Koperdi. Hasilnya gimana di Koperdi? Alhamdulillah yang tunggal dapat 1. Dapat 1. Ya, Itu Koperdi itu kan skor Will 6 ya. skor Skor Will Will 6. 6 meliputi Banyuwangi, Banyuwangi, Jember, Jember, Probolinggo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan Bondowoso. Situbondo. Ya, Muter. Nanti setapal masuk setapal kuda apa enggak itu ya? Intinya Korwil 6 lah. skor Will 6. Mm-mm. Nah, di event itu sempat ada insiden juga ya. Kecekluk Iya, di ada. kategori solo spell. Waktu solo spell itu kaki saya sempet kecekluk gitu. Jadi langsung benjol Kalau besar. dalam bahasa Maduranya itu tapaleco ya. Kepelecok. Tapaleco. Dan pada saat melaksanakan final di kategori Tunggal tunggal dalam itu keadaan dalam keadaan kakinya masih cedera ya, tapi kemudian dipakai. dipaksakan, terus berusaha dan akhirnya bisa Alhamdulillah juara berapa? juara 1. Juara 1 ya, alhamdulillah gitu. Setelah lomba Koperdi kemudian lanjut kemana? Yang kedua itu ikut di Unesa Cup Unesa Cup Surabaya ya. Surabaya. Antar perguruan, Perguruan. antar apa? Di intern perguruan maksudnya Prisa Diri ya. Tapi levelnya naik ke level Ya, yang se-Jawa Jawa Timur. Iya. Oke. Itu ikut lomba apa di sana, Pak? Di sana ikut tunggal lagi. Ikut tunggal lagi. Iya. Oke. Dan hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juara 1 ya. Ya, Oke. Dan selanjutnya apa lagi? Sampai di lomba apa lagi? yang habis itu ikut di UPN Veteran UPN Yogyakarta. Ini yang penuh suka duka ya. Gimana sih? Kalau ini saya penasaran, beneran penasaran. Kalau saya tahu, tapi kan kalau nggak berbagi ke ini pemirsa kan enggak enak lah. Gimana perjuangannya itu kita penuh lika-liku gitu. Coba. Dulu itu di UPN Veteran saya bersama Mbak Diana sama Mbak Anggi ikut kategori seni Regu. regu putri. Mm-mm. Kita bertiga. Nah, perjuangan kita itu sudah berusaha untuk masukin proposal ke kampus untuk bantuan dana karena biaya ke sana aja sudah cukup banyak, terus pendaftaran juga cukup mahal, bisa dikatakan mahal. Kita sudah berjuang, kita mondar-mandir ke kampus, ternyata agak cair. Jadi ujung-ujungnya kita jualan donat pas itu. Kita jualan donat keliling-keliling di alun-alun, keliling kampus buat jual donat. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit terkumpul buat berangkat ke sana. Betul sekali itu. Kalau penasaran ya, seandainya teman-teman penasaran dengan bagaimana perjuangan kita di Kejurnas Veteran itu, nanti link di bawah juga bisa bisa ditonton sendiri. Kalau dibahas di sini lumayan ya. Intinya perjuangannya cukup luar biasa, cukup panjang itu. Gimana? Sampai akhirnya setelah dari Kejurnas Veteran kita berhasil berada di posisi keempat waktu itu ya. Iya. Belum sempat jadi juara, tapi berada di posisi keempat ya nggak ada masalah lah. Akhirnya kita tetap berusaha sampai akhirnya ada seleksi yang IPPBMM. IPPBMM. Sulit banget nah.
Iya. cabur pencak silat, seleksi dan akhirnya masuk ya. Akhirnya Alhamdulillah masuk. masuk setelah beberapa drama-drama yang cukup panjang. Nah, gimana tuh ceritanya? Perjuangannya di IPB-BM. Aduh, cek sulitnya ya. Itu dah pokoknya. Iya. Perjuangannya di situ sampai akhirnya juara. Hal-hal apa saja yang menjadi halangan terberat, kemudian yang menjadi hal tersulit yang dirasakan oleh Iza ini? eh Tentunya itu dulu IPPBMM ini dulu kan rencana Mm, awal ya. itu akan diadakan offline. Nah, Mm-mm. jadi persiapan kita sudah mempersiapkan. Kita Mm-mm. tim pencak silat, kita sudah mempersiapkan sebuah latihan. Setelah itu ada bencana alam COVID-19 sehingga semuanya ternyata Bencana non alam ya. Terus. COVID-19 ini yang membuat ada kabar yang dikatakan kalau IPPBMM diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, itu Mm-mm. kita sempat down. Kita sudah siap, kita sudah mempersiapkan semuanya, ternyata diundur dan nggak tahu sampai Sampai kapan. kapan Kita gitu. sudah mengira sudah ini berarti nggak ada sudah Ya, gitu. Dan ternyata pas Ramadan gitu, Pak. Ramadan. Dan Nggih, sebelum Ramadan, Ramadan itu sebelum sudah Ramadan. dihubungi. Dihubungi dan dikasih tahu kalau ternyata ini jadi dan diadakan secara online atau virtual gitu. Mm-mm. Jadi kita persiapan sudah cukup kurang, sedikit, sangat sedikit dan juga di saat itu Ramadan dan mendekati Lebaran juga gitu. Kondisi kampus juga dalam kondisi pembelajaran daring ya. Iya, Harusnya pembelajaran bisa daring dilaksanakan di rumah, tapi kita menyempatkan kemudian untuk menyempatkan bisa berkumpul gitu. betul. Ya kalau Iza masih di Jember, ada yang dari Lombok juga Lombok, gitu dan sebagainya. Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo. Saya dari mana? Madura. Nggak tahu juga kalau nyebut Sepudi. Gini, apa namanya? Perjuangan yang panjang itu, di tengah-tengah perjuangan ada nggak sebenarnya masalah-masalah lain yang kemudian membuat berat ya, walaupun tidak perlu disebutkan apa masalahnya karena itu ranahnya ranah privasi ya. Iya. Itu ada nggak kemudian? Apa ada, banyak, sedikit, atau tidak ada? Gitu. Ada pasti. Ada apa banyak? Banyak. Ada banyak gitu ya. Dan itu pasti ada ya, kalau masalah itu bisa dikatakan dalam setiap perjuangan itu mesti ada. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian Deiza itu bisa melawan masalah itu, artinya mengatasi masalah itu dan tetap berjuang. Gimana itu, Dek? Ya, intinya kita melihat lagi ke depan tujuan utama kita apa gitu. Mm-mm. Tujuan utama kita itu apa? Kita lihat, eh, kita juga ingat-ingat orang-orang yang selalu katakanlah menjelekkan Mensupport. kita, Oh, bukan. mensupport atau menjelekkan? Bukan yang mensupport tapi yang menjelekkan kita, Oh, meremehkan gitu 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 kita. gitu. Mereka-mereka yang meremehkan kita, itu ingat-ingat kata-kata mereka. Jadikan itu motivasi. Artinya kita membalaskan sesuatu perlakuan yang jelek itu dengan sesuatu hal yang positif dari kita. Hmm, Artinya mereka menjelek-jelekkan nih. Kalau kita diam, kemudian berarti kita menerima apa yang dijelekkan oleh menjelekkan mereka. orang-orang tersebut. Tapi kalau kita kemudian membuktikan dengan sesuatu hal yang positif dari kita, itu berarti menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita tidak melawan mereka, tapi kita membuktikan nilai kita, diri kita, bahwa kita bisa dan mampu. Ya. Itu yang luar biasa. Terus kemudian drama apa lagi? Drama apa lagi yang dirasakan itu? Terkait dengan tugas kuliah yang numpuk, seperti apa rasanya? Ya, cukup kelimungan apa ya bahasanya. Cukup bikin saya bimbang kemarin sebenarnya pengen berhenti, pengen Mm-mm. stop dulu. Soalnya tugas bener-bener numpuk, pengen stop latihan maksudnya libur latihan lah sehari aja gitu. Sehari, Tugasnya sehari. ini banyak, pengen aku selesain hari ini semuanya. Tapi Mm-mm. gak bisa kepikiran gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap latihan, tugasnya habis latihan gitu. Setelah pengumuman itu kan latihan kita tiap hari ya. Tetap tiap hari, Tiap hari libur malam minggu. malam minggu saja. Malam minggu saja. Kita memberikan waktu untuk istirahat malam minggu. Hari minggu ada latihan waktu itu, nggak lupa saya. Hari Minggu ada Ada sore. tetap ya, tetap. Ya, Intinya hanya libur di malam minggu sama malam Jumat. Mm-mm. ya malam Jumat. Malam minggu dan malam Jumat. Malam Jumat untuk waktu ibadah dan malam minggu untuk waktu kita refreshing, menghibur diri dulu saja. Selain itu ya ngejos saja gitu. Ya. Harapan atau apa ya? Mungkin sebelum harapan, ucapan terima kasih dulu mungkin kepada siapa yang ingin disampaikan ucapan terima kasihnya gitu.
Ucapan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada ayah sama ibu Mm-mm. yang selalu ngedukung Iza, yang selalu ngedoain Iza untuk menjadi seseorang Mm-mm. yang bisa membanggakan kedua orang tua, yang bisa eh, intinya menjadi lebih baik Oke, seperti oke. sekarang. Yang kedua, saya berterima kasih kepada para pelatih yang Mm-mm. selalu membimbing saya dari dulu sampai sekarang, yang selalu menunjukkan mana yang benar, mana yang salah kepada saya. Mm-mm. Intinya yang sudah membawa saya menuju keberhasilan saat ini. Oke, Yang oke. selanjutnya, saya berterima kasih kepada perguruan Perisai Diri Mm-mm. yang sudah eh, menunjukkan yang membawa saya bisa menjadikan saya seperti ini sekarang, itu ya karena Perisai Diri Iya, gitu. iya. Mm. Dan terima kasih juga untuk orang-orang di sekitar saya yang selalu mensupport sama memberikan dukungan kepada saya, siapapun itu, Siap, dimanapun siap. kalian. Saya berterima kasih. Saya sayang kalian semua. Oke. Haru yang, tapi jangan nangis ya. Siap, tidak. Si doi enggak. Enggak ada ucapan untuk si doi Oh, siap, atau tidak ada. ini ceritanya jomblo visabilillah apa jomblo menderita ini? Oh, jomblo visabilillah. Dekat taaruf saja. Gitu ya. Astagfirullah. Oke, oke, oke. Saya panggil Luti aja kalau gitu ya. Ya, siap, tidak, jangan. Oke, setelah tadi kan ada apa namanya ucapan terima kasih, mungkin ada harapan atau motivasi lah yang ingin disampaikan Deiza kepada adik-adiknya nanti yang akan meneruskan perjuangannya. Karena pencak silat ini kan budaya negeri kita sendiri dan harus terus dilestarikan, harus terus dijaga. Ya. Budaya kita produk lokal tapi sudah internasional gitu kan, terus dijaga gitu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, bagaimana mereka membangun kepercayaan dan menambah motivasi untuk bisa sampai ke titik prestasi yang luar biasa gitu. Intinya tetap semangat buat kalian Mm-mm. semua, terutama adik-adik generasi selanjutnya untuk Perisai Diri IAIN Jember terutama. Tetap semangat. Kalau kalian pengen mendapatkan sebuah keberhasilan, Mm-mm. pengen juara, pengen ikut event, pengen ikut lomba-lomba, intinya satu, kalian harus berjuang dan latihan. Mm-mm. Kalau kalian cuman bisa ngomong, cuman bisa berbicara, cuman Pengen ngomong aja, pengen, saya pengen gitu. pengen ikut itu mbak, pengen ikut lomba kayak itu, gini gitu, tapi gak ada usaha, percuma. Mm-mm. Intinya satu, usaha, latihan, Oke, latihan yang oke, oke. rajin. Itu Oke ya, ya. nambahi sedikit sekedar menyimpulkan tapi juga memanjangkan. Ya. Jadi kalau kita anggap itu prestasi adalah sesuatu hal yang luar biasa kan ya. Dan Hmm. segala sesuatu hal yang luar biasa itu tidak mungkin didapat dengan mudah. Tuh, tidak akan semudah membalik telapak tangan gitu. Kita ambil contoh saja, kalau kita mau ngambil kerikil dan mau ngambil emas, itu mesti akan beda. Kalau ngambil kerikil, kita tinggal melangkah dari rumah kita 1 sampai 2 meter, 3 meter, kita udah dapat. Tapi kalau mau cari emas, itu beda. Nggak mungkin semudah itu. Kita masih harus cari uang dulu, kita harus cari emas juga, mau ke depan langsung juga, walaupun sekarang bisa online. Tapi kan perjuangan untuk mendapatkan uang itu sulit, karena harus dibeli dengan sesuatu hal yang nilai harganya juga tinggi. Dan prestasi adalah hal yang bernilai, adalah hal yang tidak biasa karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Makanya butuh perjuangan yang ekstra. Saya Gimana? juga butuh emas nih. Butuh emas apa? Butuh Emas. emas pendamping. Aduh. Mau nikah? Tuh siap, tidak, belum. Belum waktunya. Cita-cita masih panjang, belum tercapai. Tapi kalau ada yang lamar mau. Jangan dulu. Oke ya, semoga karirnya Mbak Iza ini tambah jaya, Amin. tambah ya meningkat lah. Kalau Amin. sekarang berada di Sejawa Madura levelnya ya, Sejawa Madura, Siap, iya. Sejawa dan Madura, nanti mungkin di level nasional, mungkin di pionir nanti bisa juara lagi. Amin. Amin. Intinya tetap latihan, semangat terus. Mudah-mudahan apa namanya ya bisa berkembang terus dan juga menularkan untuk adik-adiknya. Amin. Amin. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, budaya pencak silat ini jangan sampai kemudian berkembang di
negara-negara lain tapi malah punah di negeri sendiri. Ya. Dan siapa yang bisa melestarikan? Ya kita yang muda-muda gitu. Oke, ada Siap. lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup. Cukup. Sudah. Sudah. Siap. Beneran? Siap, Mau promosi sudah. mungkin? Promosi apa? Siap, Silahkan tidak ada. tambah di Instagram saya, follow gitu. Oh iya, silakan di follow IG Apa nama saya. IG-nya? Ada di bawah, di Ada deskripsi. di deskripsi ya. Oke, kalau yang mau beli kaos kayak ini bisa. Iya, mungkin ada yang mau beli kaos. Oke, terima kasih ya. Siap. Oke, Sama-sama. mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam Amin. kondisi pandemi yang belum normal seperti ini. Ya, olahraga itu penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu yang baik itu murni datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang jelek itu murni dari keilifan saya pribadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam bunga sepasang. Dadah.